Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jafri Rifat Amanullah dan teman saya. Saya Lutfi Rafananda Noval. Dan saya Reynali Fibula Sukri. Oke, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan tema tanggung jawab etis dalam pengembangan dan penggunaan AI. Next. Mengapa etika AI penting? Pertama, disrupsi AI. AI mengubah cara kerja manusia secara besar-besaran, baik yang proses otomatis menggantikan pekerjaan tradisional. Efisiensi baru sekaligus risiko kehilangan pekerjaan. Dan apa sih dampak sosialnya? AI mempengaruhi ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial. Jika tidak teratur dengan etika bisa memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan diskriminasi berbasis data. Dan pertanyaan etis besar, bagaimana memastikan AI digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk manipulasi, pengawasan berlebihan, atau tujuan yang merugikan manusia? Ini kan dan hubungan sosial jika tidak diatur dengan etika bisa memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan diskriminasi berbasis data. Next. Prinsip etika AI ada 5. Yang pertama fairness, yang kedua accountability, yang ketiga transparency, yang keempat privacy, yang kelima beneficency. Next. Apa sih itu fairness? Fairness adalah keadilan. AI harus memastikan keputusan yang diambil tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, atau status sosial. Keadilan dapat dicapai dengan menggunakan dataset yang beragam dan representatif, serta melakukan uji bias secara berskala agar hasil algoritma tetap seimbang bagi semua pihak. Next. Accountability atau akuntabilitas. Setiap pengembang, organisasi, atau pihak yang menggunakan AI harus bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan sistem, baik positif maupun negatif. Akuntabilitas mencakup adanya transparansi, proses pengambilan keputusan, audit algoritma, dan mekanisme pelaporan bila AI menimbulkan kerugian atau kesalahan. Next. Transparansi. Sistem AI perlu memiliki kemampuan untuk dijelaskan explainable, sehingga penggunaan dapat memahami alasan di balik setiap keputusan yang dibuat. Transparansi juga berarti informasi tentang data, model, dan batasan AI dibuat secara jujur agar publik dapat menilai keandalan dan risiko penggunanya. Next. Privacy. AI wajib melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna dengan menerapkan prinsip keamanan sejak tahap desain atau privacy by design. Pengumpulan dan pemrosesan data harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari pengguna serta mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP. Next. Oke, yang terakhir beneficensi, kebaikan dan tidak merugikan. AI harus dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi manusia dan masyarakat, seperti meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kesejahteraan. Dalam waktu yang sama, pengembang harus memastikan sistem AI tidak menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kehilangan pekerjaan, penyalahgunaan data, maupun kerusakan sosial. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reynaldi Febula Sukri. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan ilustrasi prinsip etika AI. Dan berikut ini merupakan salah satu diagram prinsip utama. Yang pertama itu adanya transparansi. AI harus dapat dijelaskan data dan purpose keputusan. Poin yang kedua yaitu keadilan. Tidak diskriminatif, memerlukan semua pihak secara adil. Yang ketiga, privasi dan keamanan, menjaga data pribadi aman dari penyalahgunaan. Dan juga akuntabilitas, adanya pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya ini merupakan salah satu isu etis bias algoritmik.
Data bias juga bisa dibilang diskriminasi. Jadi jika data pelatihan AI memang mengandung bias, misalnya gender, ras, usia, hasil prediksi atau keputusan AI juga akan bias. Contoh kasusnya rekrutmen. Sistem seleksi kandidat berbasis AI bisa menolak pelamar tertentu hanya karena mayoritas data pelatihan berasal dari kelompok tertentu. Nah, dampaknya apa? Tentu dampaknya merugikan keadilan, memperkuat stereotip, dan merugikan kelompok yang terpinggirkan. Jadi solusi dari kita ini, kita bisa menggunakan dataset yang lebih seimbang dan representatif, audit algoritma secara berkala, dan juga libatkan manusia dalam pengambilan keputusan akhir. Dan berikutnya merupakan isu etis pengawasan massal. Di sini isunya itu financial recognition. Teknologi pengenalan wajah digunakan di CCTV, bandara, ruang publik untuk identifikasi otomatis. Hak privasi terancam. Melacak gerak pertemuan dan kebiasaan individu tanpa persetujuan. Ada pula risiko salah identifikasi, penangkapan atau penyalahgunaan data. Nah, dampaknya pelanggaran privasi massal, pengawasan berlebihan, chilling effect, orang jadi takut berekspresi, potensi diskriminasi bila algoritma bias. Dan upaya mitigasi atau solusinya itu kita batasi penggunaan hanya untuk tujuan jelas dan profesional. Persetujuan dan pemberitahuan publik yaitu transparansi, penyimpanan data terbatas, enkripsi, audit independen dan pengujian akurasi atau bias. Tentunya keterlibatan manusia dalam keputusan akhir, human in the loop. Regulasi atau aturan hukum yang ketat. Dan berikut merupakan salah satu isu etis deepfake dan disinformasi. Isunya tuh ada konten palsu dan juga ancaman demokrasi. Seperti konten palsu ini ada video, audio, gambar yang dimanipulasi untuk meniru orang nyata sehingga terlihat otentik. Mudah menyebar lewat media sosial dan juga aplikasi pesan. Dan untuk ancaman demokrasinya menyebarkan hoaks pada masa pemilu, mempengaruhi opini publik, mengikis kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Nah, dampaknya apa? Rusaknya reputasi individu, politik, dan personal. Polarisasi informasi, echo chamber, keputusan publik yang keliru akibat informasi hoax tadi. Nah, solusinya di sini adalah kita perlu deteksi teknis seperti alat deteksi defect yang watermarking konten asli. Lalu ada literasi media. Jadi kita ini perlu mengedukasi publik untuk memverifikasi sumber informasi yang sudah tersebar di media-media sosial. Lalu juga ada kebijakan platform, jadi kita moderasi cepat dan flagging konten palsu. Ada juga regulasi dan hukum yang dimana ini memberikan sanksi kepada penyebar konten palsu yang berbahaya yang disengaja dan tentunya juga yang merugikan banyak pihak. Dan yang terakhir ada transparansi sumber, verification badge, dan provenance metadata. Oke, berikutnya ini merupakan salah satu isu etis pengangguran. Jadi banyaknya AI yang menggantikan pekerjaan seperti ada masa di mana pekerjaan itu 4.0 dan juga 4.5 ya. Yang sebelumnya itu kita beranjak dari penggunaan mesin ke digitalisasi. Jadi ada beberapa seperti yang sebelumnya QC itu digunakan atau dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah digantikan oleh robot. Dan juga ada sektor manufaktur, pelayanan pelanggan juga operasi. Dan di sini juga jadi gap antara skill lama dan skill baru. Lalu di sini juga ada potensi meningkatnya pengangguran yang jangka pendek.
dan juga perubahan struktur pasar kerja global. Jadi solusinya di sini adalah kita perlu merescaling dan upscaling massal oleh pemerintah dan perusahaan. Dan juga perlunya diadakan kolaborasi industri pendidikan untuk kurikulum yang baru. Jadi banyaknya program-program pemerintah yang kita perlukan ya, seperti ada magang berdampak yang kita laksanakan juga sekarang, itu cukup membantu di berbagai kalangan mahasiswa mempermudah mencari magang atau tempat kerja praktik ya. Di sini juga ada mendorong wirausaha dan lapangan kerja baru di sektor berbasis teknologi. Dan yang terakhir ada kebijakan sosial, misalnya contoh seperti jaringan pengamanan sosial, subsidi, dan transisi kerja. Apa sih? Itu merupakan manusia tetap harus terlibat dalam keputusan kritis, dan adanya transparansi pengawasan penggunaan teknologi pertahanan, dan juga dorongan pada pemanfaatan AI untuk perdamaian dan keamanan, bukan untuk perang. Jadi ringkasan isu etis di sini ada 5 isu utama dengan dampak global ya. 1, bias algoritmik ini memicu diskriminasi dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengawasan massal, mengancam privasi dan kebebasan sipil. 3, ada deepfake disinformasi, jadi merusak kepercayaan publik dan mengganggu proses demokrasi. Yang keempat ada pengangguran, otomatisasi, ya yaitu perpindahan pekerjaan seperti tadi, butuhnya program atau reskilling, upscaling, jadi yang semakin mempunyai skill akan lebih terpakai, dan yang kurang bisa bersaing akan semakin disisihkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Yang kelima ada militerisasi AI, ya resikonya eskalasi konflik. Angka etika global di sini ada EU AI Act, jadi regulasi komprehensif Uni Eropa untuk mengatur penggunaan AI. Ada juga pendekatan berbasis risiko, jadi melarang AI berbahaya, mengatur AI beresiko tinggi, dan juga mempermudah inovasi. Di sini ada juga OECD AI atau Principles untuk penggunaan AI yang berpusat pada manusia, dan juga menekankan keadilan, beragam budaya, keberlanjutan, dan juga penghormatan privasi. Di sini ada EU AI Act, jadi ini merupakan salah satu regulasi berbasis risiko ya. Jadi setiap sistem AI ini diskualifikasi menurut tingkat risikonya. Jadi tujuannya ini untuk melarang beresiko tidak dapat diterima, mengatur ketat AI yang berisiko tinggi, dan juga mempermudah inovasi untuk AI yang berisiko rendah. Jadi kategori high risk AI itu ada meliputi sistem yang berdampak pada dasar dan keselamatan publik, seperti contoh tadi ada rekrutmen seleksi tenaga kerja, pendidikan yang evaluasi siswa, infrastruktur penting, transportasi, energi, dan kesehatan, dan juga penegakan hukum dan peradilan. Jadi dampaknya di sini bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, dan standar keamanan Eropa. Dan yang terakhir di sini ada OECD atau Principles. Ya juga di sini ada yang inklusif dan inovatif ya. Jadi untuk mendorong pengembangan AI yang mendukung inovasi sambil memastikan manfaatnya tersebar luas, dan juga menekankan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk solusi yang inklusif. Di sini juga kita perlu menghormati HAM. Jadi AI harus menghormati hak asasi manusia, ya, seperti kebebasan sipil dan standar etika internasional, termasuk seperti perlindungan privasi. Di sini juga non diskriminasi ya, dan akses yang adil terhadap teknologi. Dampak dan implikasi jadi menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan untuk merancang AI yang dapat dipercaya tentunya, mendorong praktik terbaik,
seperti transparansi, akuntabilitas, keselamatan, dan lain-lain. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfira Fananda Noval. Dipersilakan tempat dan waktunya. Oke, terima kasih Pak Reynaldi Febiolan. Ini saya akan membahas soal UNESCO AI Ethic. Pada tahun 2021, UNESCO mengeluarkan rekomendasi on the ethics of artificial intelligence yang menjadi pedoman global pertama tentang penggunaan AI yang beretika. Rekomendasi ini menekankan bahwa AI itu harus menghormati hak asasi manusia dan martabat. AI tidak boleh melanggar hak dasar manusia, misalnya tidak boleh dipakai untuk diskriminasi ras, gender, atau agama. Yang kedua, menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan. AI itu harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk perlindungan lingkungan. Lalu yang ketiga, mendorong keberagaman inklusivitas. Sistem AI harus mencerminkan keragaman budaya, bahasa, dan identitas manusia. Tidak boleh memarginalkan kelompok minoritas. Yang nomor 4, tanggung jawab dan akuntabilitas. Negara, perusahaan, dan pengembangan AI harus bertanggung jawab penuh atas teknologi yang mereka buat gitu. UNESCO menekankan bahwa AI bukan hanya soal teknologi tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan etika global ini, setiap negara diharapkan menyesuaikan kebijakan AI agar lebih adil, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Next. Oke. Yang selanjutnya ada etika lokal dan agama gitu. Dalam konteks Indonesia, etika dalam penggunaan kecerdasan buatan tidak hanya mengacu pada standar global, tetapi juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai lokal dan agama. Pancasila menjadi dasar moral utama, di mana teknologi, termasuk AI, seharusnya mendukung prinsip-prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. AI diharapkan dapat memperkuat keadilan, kesejahteraan, bukan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi. Selain itu, perspektif syariah pengembangan AI perlu berpegangan pada prinsip maslahah, kemaslahatan, dan keadilan. Artinya, teknologi ini harus membawa manfaat bagi masyarakat luas gitu, menjaga martabat manusia serta menghindari segala kerugian atau ketidakadilan. Dengan demikian, AI tidak hanya dinilai dari kecanggihannya, tetapi dari sejauh mana sih ia mampu mencerminkan nilai-nilai moral, agama, dan budaya bangsa. Next, Ray. Oke, selanjutnya ada studi kasus etika AI gitu. Beberapa kasus menunjukkan resiko AI tanpa etika. Kompas bias terhadap ras dalam sistem peradilan. Microsoft Tay berubah menjadi chatbot penyebar ujaran kebencian. Deepfake politik dipakai untuk manipulasi opini publik. Dan Amazon requirement bias gender saat menyeleksi kandidat gitu. Kasus-kasus ini tuh menegaskan pentingnya fairness, transparansi, dan akuntabilitas yang tadi dibahas sama si Japi, agar AI ini tidak merugikan manusia gitu. Next. Strategis etis AI. Untuk memastikan kecerdasan buatan berjalan sesuai dengan prinsip etika, diperlukan strategi yang jelas gitu. Salah satunya adalah melakukan audit algoritma, yaitu pemeriksaan berkala terhadap sistem AI untuk mendeteksi potensi bias atau kesalahan yang bisa merugikan pengguna. Selain itu, perlu dilakukan fairness check, yaitu pengujian khusus untuk memastikan hasil AI adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kedua langkah ini menjadi fondasi penting agar AI bisa dipercaya dan digunakan secara bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada explainable AI. Salah satu strategi penting dalam etika AI adalah explainable AI, yaitu pengembangan model yang transparan dan dapat dijelaskan. Artinya, explainable AI ini, keputusan yang dihasilkan AI tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga dapat dipahami alasan dan logika di baliknya. Dengan explainable AI, pengguna bisa mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil, sehingga sistem tidak terasa seperti blank kotak hitam gitu. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan, memudahkan pengawasan, dan memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Next. Lalu ada privacy by design gitu. Konsep privacy by design ini menekankan bahwa
perlindungan data pribadi harus dipikirkan sejak tahap awal perancangan sistem. Bukan hanya ditambahkan setelah sistem jadi. Artinya, setiap fitur yang dikembangkan tuh perlu mempertimbangkan bagaimana data dikumpulkan, data disimpan, dan data digunakan. Agar tetap aman, salah satu cara penerapannya adalah dengan anonimisasi data, sehingga identitas individu tidak bisa langsung dikenali. Dengan pendekatan ini, privasi pengguna lebih terlindungi dan kepercayaan terhadap teknologi AI dapat terjaga. Nah, ini ada literasi dan kolaborasi. Etika AI tidak hanya tanggung jawab pengembang atau pemerintah, tapi juga masyarakat luas. Karena apa? Literasi AI sangat penting, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana AI bekerja, terus manfaatnya apa, serta resiko yang mungkin muncul. Dengan pendidikan ini, pengguna dapat lebih kritis dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, dibutuhkan juga kolaborasi multisektor antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini memastikan bahwa regulasi penelitian dan penerapan AI berjalan seimbang, tidak hanya mengejar keuntungan bisnis semata, tapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oke, next. Kesimpulannya adalah pada akhirnya kecerdasan buatan hanya akan bermanfaat jika dibangun di atas landasan etika gitu. Ilmu tuh atasnya tuh etika dulu baru ilmu gitu. AI harus adil, akuntabel, dan transparan, serta selalu menjaga privasi dan membawa manfaat bagi manusia. Etika bukanlah tambahan belakangan, melainkan fondasi utama dalam setiap tahap pengembangan atau penggunaan AI. Untuk itu, penting membuka ruang diskusi agar berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat dapat bersama-sama menentukan arah pengembangan AI yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan lokal gitu. Oke, untuk materi saya sudah selesai. Boleh dilanjut Pak Javi? Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Mohon pengertiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.